Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan dari Nationalism, a very short introduction, yaitu bab 2, apa itu bangsa. Bangsa adalah komunitas teritorial kelahiran. Seseorang dilahirkan dalam suatu bangsa. Signifikansi yang dikaitkan dengan fakta biologis kelahiran ini ke dalam struktur teritorial yang berkembang secara historis dari komunitas budaya bangsa. Jadi, mengapa bangsa itu adalah salah satu di antara sejumlah bentuk kekerabatan? Berbeda dengan bentuk kekerabatan lain seperti keluarga karena sentralis wilayah. Ini berbeda dari masyarakat teritorial lain seperti suku, negara, kota, atau berbagai kelompok etnis, tidak hanya oleh luasnya wilayah, tetapi juga karena budayanya yang relatif seragam yang memberikan stabilitas, yaitu kelanjutan dari waktu ke waktu, seperti kelahiran ya. Ada sejumlah kompilasi dari definisi bangsa ini yang memerlukan pemeriksaan yang sangat cermat. Bagian waktu, ingatan, dan wilayah. Bangsa muncul dari waktu ke waktu sebagai akibat dari berbagai proses sejarah. Akibatnya adalah usaha yang sia-sia untuk mencoba menemukan saat yang tepat ketika negara tertentu muncul. Seolah-olah itu adalah produk manufaktur yang dirancang oleh seorang insinyur. Mari kita periksa mengapa demikian. Semua bangsa memiliki anteseden sejarah, baik suku, negara, kota, atau kerajaan. Masyarakat yang secara historis lebih awal ini merupakan komponen penting dalam pembentukan bangsa. Misalnya, bangsa Inggris muncul dari masyarakat Saxon, Angles, dan Normandia yang secara historis lebih awal. Namun, anteseden sejarah ini tidak pernah hanya sekedar fakta, karena kunci dari keberadaan bangsa adalah kenangan yang dimiliki bersama di antara banyak individu yang menjadi anggota bangsa tentang masa lalu bangsanya, termasuk tentang masyarakat sebelumnya. Nah, sekarang misalnya, tidak akan ada bangsa Israel kuno jika tidak ada kenangan tentang masa lalu, seperti Eksodus dari Mesir, Musa dan ular perunggunya yang disimpan di Bait Suci Yerusalem ya, sampai pemerintah Raja Hizkia tahun 714 sampai 686 sebelum Masehi, dan pemerintah Daud dan Solomon. Tidak akan ada negara Inggris jika tidak ada kenangan tentang Raja Saxon Alfred. Nah, tahunnya itu adalah 849 sampai dengan 899 Masehi, dan hukuman lama yang baik. Demikian pula kenangan tentang Pias abad 10 sampai 12 Masehi. Dan kerajaan mereka merupakan komponen dalam munculnya negara Polandia sebagai sebuah bangsa. Seperti halnya tentang kerajaan Yamato pada abad ke-4 sampai dengan 7 Masehi dengan pemujaan terhadap dewa matahari, yaitu Amaterasu di Issei untuk bangsa Jepang. Peristiwa yang digambarkan oleh ingatan seperti itu mungkin tidak akurat secara faktual. Misalnya, 10 tulah dalam catatan orang Israel kuno tentang Eksodus dari Mesir, atau bahwa Kaisar Jepang adalah keturunan Amaterasu. Setiap bangsa memiliki pemahaman tersendiri tentang masa lalunya yang khas, yang disampaikan melalui cerita, mitos, dan sejarah. Entah akurat secara historis atau tidak, ingatan ini berkontribusi pada pemahaman masa kini yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Komponen waktu ketika pemahaman tentang masa lalu membentuk bagian dari masa kini adalah karakteristik bangsa dan disebut kedalaman temporal. Kenangan ini juga membentuk bagian dari konsepsi yang dimiliki oleh seseorang tentang dirinya sendiri. Ketika pikiran individu berkembang dalam berbagai konteks seperti keluarga atau lembaga pendidikan yang berbeda, ia mencari tradisi yang beragam dan berfluktuasi yang di tangan. Anak belajar. Nah, misalnya berbicara dalam bahasa bangsanya dan apa artinya menjadi anggota bangsa itu sebagai diungkapkan melalui adat dan hukumnya. Tradisi-tradisi ini menjadi bagian dari pemahaman individu tentang dirinya. Ketika tradisi-tradisi yang membentuk bagian dari konsepsi diri seseorang dibagikan oleh individu lain,
sebagai bagian dari konsepsi diri mereka. Seseorang kemudian terkait dengan individu lain dan menyadari hubungannya tersebut. Nah, relasi itu sendiri misalnya tinggal di wilayah geografis yang sama atau berbicara dalam bahasa yang sama. Itulah yang dimaksud dengan istilah atau kesadaran secara kolektif. Istilah ini sama sekali tidak menyiratkan adanya pikiran kelompok atau kombinasi naluri biologis, seolah-olah manusia adalah koloni semut. Sebaliknya, ini mengacu pada hubungan sosial dari masing-masing sejumlah individu sebagai konsekuensi dari individu-individu yang berpartisipasi dalam tradisi berkembang yang sama. Ketika individu-individu tersebut tidak hanya berpartisipasi dalam tradisi yang sama, tetapi juga memahami diri mereka sebagai yang berbeda dari yang lain, maka ada kepercayaan bersama yang menunjukkan diri sendiri, yang disebut dengan kesadaran diri kolektif, yaitu budaya yang khas. Sifat atau kualitas tradisi diakui yang membedakannya dari yang lain. Mereka adalah batas-batas hubungan sosial yang memungkinkan kita untuk membedakan kita dari mereka. Mereka kembali ke contoh kita. Mereka yang menerima dan dengan demikian berpartisipasi dalam tradisi Eksodus Israel dari Mesir membedakan diri mereka dari yang tidak. Mereka yang menyembah dewa matahari Jepang Amaterasu membedakan diri mereka dari mereka yang tidak. Mereka yang berbicara dalam satu bahasa memahami dirinya berbeda dari yang berbicara dengan bahasa yang berbeda juga. Bangsa adalah hubungan sosial kesadaran diri kolektif. Kesadaran diri kolektif yang membedakan bersama ini diekspresikan dan dipengaruhi oleh perilaku sehari-hari individu yang membentuk hubungan sosial bangsa. Misalnya pakaian yang dikenakan, lagu yang dinyanyikan, bahasa yang digunakan, atau agama yang dianutnya. Kita akan mengamati itu ditopang oleh berbagai institusi seperti kuil Yerusalem untuk Israel kuno atau kuil Ise untuk Jepang atau parlemen untuk Inggris yang menanggung tradisi-tradisi di mana hubungan sosial bangsa terbentuk. Lembaga-lembaga itu terbentuk menyediakan struktur bagi bangsa. Dengan demikian, bangsa terbentuk di sekitar keyakinan bersama yang menunjukkan diri sendiri yang memiliki struktur seperti itu. Namun, bangsa terbentuk di sekitar tradisi bersama yang bukan hanya tentang masa lalu yang khas, tetapi masa lalu yang terletak secara spasial atau sebagian, di mana ada fokus spasial untuk hubungan antara individu. Maka tempat menjadi dasar untuk membedakan satu orang dari orang yang lain. Penghuni suatu lokasi memahami dirinya terkait dengan mereka yang pemahaman dirinya mengandung referensi ke lokasi tersebut. Dengan demikian, lokasi tidak lagi sekedar area ruang. Itu telah menjadi ruang dengan makna, yaitu sebuah wilayah. Biasanya pemahaman diri ini berkisar pada kelahiran di suatu wilayah. Dengan demikian, seseorang mengakui dirinya terkait dengan mereka yang juga lahir di wilayah itu. Bahkan jika mereka lahir sebelum kamu, dalam situasi seperti itu ada orang yang terbentuk secara teritorial yang diyakini telah ada dari waktu ke waktu, dan inilah yang dimaksud dengan istilah bangsa. Keterkaitan ini diwujudkan dengan variasi istilah yang sekaligus merujuk pada wilayah dan penduduknya. Misalnya Inggris dengan Inggris, Prancis dengan Prancis, Jerman dengan Jerman, Kanada dengan Kanada, Kurdistan yang secara harfiah adalah tanah Kurdi ya. Jadi Kurdistan dengan Kurdi dan sebagainya. Variasi ini menyiratkan konsepsi berikut. Orang memiliki tanahnya dan tanah memiliki orangnya. Bangsa adalah hubungan sosial dengan kedalaman temporal dan wilayah yang dibatasi. Tindakan mencari dan mengklaim masa lalu dan lokasinya menetapkan kontinuitas antara masa lalu itu dan lokasinya dengan masa kini dan lokasinya. Kesinambungan ini dipandang sebagai pembenaran tatanan masa kini karena dipahami sebagai mengandung masa lalu. Misalnya selama abad ke-20, banyak orang Yahudi berpikir bahwa Israel modern hanya dapat ditemukan di wilayah Mediterania Timur karena di sanalah masa lalu mereka, Israel kuno, telah ada. Keyakinan akan kontinuitas seperti itu memberikan pemahaman tentang diri dan tempatnya di dunia. Ketika seseorang mengatakan saya orang Inggris,
Seseorang mengakui mungkin mereka secara implisit berbagai karakter tentang diri sendiri, misalnya dilahirkan di wilayah Inggris yang membuat seseorang menjadi orang Inggris. Namun, karakter atau dalam kurung ya, tradisi yang menyandang ya, berkontribusi pada citra diri individu sangat banyak dan beragam. Jelas tidak semua aspek diri dan banyak hubungan sosial yang satu bentuk adalah tentang menjadi anggota suatu bangsa. Jika seseorang adalah seorang ilmuwan yang memahami dirinya sebagai orang yang berpartisipasi dalam komunitas ilmuwan dunia, yang mengejar kebenaran fisik, biologi, atau matematika. Jika seseorang menganut agama monoteistik di dunia seperti Kristen atau Islam, maka ia dapat memahami dirinya sendiri dalam kerangka persaudaraan yang universal. Namun, inti dari kebenaran bangsa adalah kecenderungan umat manusia untuk membentuk masyarakat yang berbeda secara teritorial, yang masing-masing terbentuk di sekitar tradisi berkesinambungan dengan budayanya sendiri. Jadi, bangsa adalah hubungan teritorial kesadaran diri kolektif, durasi aktual dari sebuah imajiner. Sekarang sub lagi ya, jadi bangsa, kekerabatan, dan masyarakat. Biasanya ada pemahaman lain tentang bangsa yang mendukung keyakinan akan kelangsungannya. Ini dapat dipahami sebagai berkaitan dengan tatanan alam semesta yang abadi. Karena terus-menerus biasanya sebagai tindakan para dewa, ya. Kepercayaan Sinhala bahwa Sri Lanka secara unik disucikan sebagai tanah Buddhis karena tindakan Buddha di pulau itu, atau bahwa Amerika mewujudkan tatanan kodrat Tuhan sebagai proklamir dalam deklarasi kemerdekaannya. Seringkali kelangsungan bangsa dianggap sebagai hasil dari keturunan yang dianggap dari nenek moyang yang sama. Contohnya adalah kepercayaan Israel kuno bahwa orang Israel adalah keturunan Abraham. Kepercayaan bahwa orang Jepang adalah keturunan Kaisar pertama. Kepercayaan Rumania bahwa orang Rumania adalah keturunan orang Daisha kuno. Dan bagi Cina, kepercayaan bahwa ada ras Han. Keyakinan seperti itu pada keturunan yang dianggap sama dalam banyak kasus tanpa dasar faktual. Namun mereka muncul berulang kali sepanjang sejarah. Apa yang menyebabkan kegigihan mereka dan bagaimana kepercayaan semacam itu membantu kita memahami apa itu bangsa. Manusia disibukkan dengan vitalitas, yaitu kepedulian terhadap generasi, transmisi, rezeki, dan perlindungan kehidupan itu sendiri. Hubungan sosial yang jelas terbentuk di sekitar keasikan ini adalah keluarga. Namun banyak keluarga individu bangsa memahami diri mereka sendiri untuk menjadi seperti itu. Dengan demikian, kelanjutan bangsa ke masa depan dipahami sebagai kelanjutan dari keluarga ke masa depan. Dari semua yang kita ketahui secara historis dan antropologis tentang manusia, mereka selalu membentuk tindakan hanya keluarga, tapi juga kelompok yang lebih besar di mana keluarga menjadi bagiannya. Orang tua mewariskan keturunan mereka sendiri, bukan hanya daging dan darah mereka, tetapi juga mewariskan budaya mereka sendiri, seperti bahasa, adat istiadat, dan sebagainya dari kelompok yang lebih besar, yaitu bangsa. Warisan budaya ini biasanya dipandang oleh orang tua sebagai sesuatu yang sangat berharga bagi keberadaan mereka. Penularan budaya antara generasi ini mungkin menjadi salah satu penyebab kecenderungan memandang bangsa sebagai bentuk kekerabatan. Karena apa yang diturunkan merupakan bagian dari diri seseorang kepada keturunannya. Namun, ada alasan lain untuk kecenderungan ini. Seperti yang telah dibahas, kelahiran di dalam wilayah juga diakui sebagai kriteria keanggotaan dalam negara. Dengan demikian, terjadi percampuran pengakuan atas dua garis keturunan. Keturunan dalam wilayah negara dan keturunan dari orang tua yang menjadi anggota bangsa. Kriteria kelahiran ini dan hubungan yang dapat dilacak terbentuk sebagai hasilnya. Nah, bangsa adalah bentuk kekerabatan. Kekerabatan mengacu pada garis yang dapat dilacak atau hubungan keturunan biologis. Misalnya seseorang anak terkait dengan orang tuanya karena anak tersebut diakui sebagai keturunan dari mereka melalui kelahiran. Hubungan keturunan yang lebih luas juga dirasakan menghasilkan, misalnya pengakuan bibi, paman, dan sepupu. Fakta ini bukan untuk memberikan kepercayaan pada kepercayaan seperti bahwa orang Jerman adalah keturunan dari suku Teutonic
kuno, atau bahwa orang Jepang adalah keturunan dari kaisar, atau bahwa ada ras Han. Semua negara terbentuk dari waktu ke waktu dari kombinasi populasi yang berbeda, dan sebuah negara memiliki imigran. Meskipun bagi para pendatang untuk menjadi anggota bangsa, biasanya mereka harus menjalani proses hukum naturalisasi, yaitu mereka harus ditransformasikan seolah-olah mereka lahir di wilayah itu. Fokus pada kelahiran ini menempatkan bangsa dalam rangkaian kelompok kekerabatan. Unsur kekerabatan inilah yang dengan tepat ingin ditangkap oleh sarjana bangsa dan nasionalisme yang produktif, yaitu Anthony Smith dalam argumennya tentang keberadaan apa yang ia sebut sebagai elemen etnis dalam bangsa. Jadi si Anthony ini berkata, mirip dengan bangsa, seseorang dilahirkan dalam kelompok etnis. Karena karakteristik kelahiran ini, baik kelompok etnis maupun bangsa sering dianggap sebagai hubungan yang alami. Terlepas dari persepsi ini, kedua bentuk kekerabatan ini memasukkan tradisi budaya lain, seperti bahasa dan agama. Sebagai batasan hubungan sosial, meskipun kadang-kadang sulit untuk membedakan dengan jelas suatu kelompok etnis dari suatu bangsa, etnis cenderung menekankan kepercayaan pada keturunan dari nenek moyang atau nenek moyang yang sama. Seolah-olah kelompok etnis itu adalah keluarga besar, sedangkan fokus bangsa adalah keturunan teritorial. Penting untuk disadari bahwa kekerabatan adalah hubungan yang ambigu, karena merupakan konsekuensi dari persepsi terkait. Biasanya, setiap bangsa mengandung di dalamnya banyak kelompok etnis. Nah, bangsa adalah komunitas kekerabatan, khususnya komunitas kelahiran yang terbatas, luas secara teritorial, dan mendalam secara temporal. Istilah komunitas mengacu pada tingkat kesadaran diri individu sedemikian rupa sehingga seorang mengenal dirinya sendiri sebagai kebutuhan dan terus-menerus berhubungan dengan orang lain, seperti yang terjadi misalnya melalui kelahiran. Contoh nyata dari sebuah komunitas adalah keluarga, di mana seseorang berhubungan dengan anggota keluarga lainnya terlepas dari perbedaan pendapat di antara anggota keluarga tersebut. Penting untuk memahami bangsa adalah untuk mengenali bahwa hubungan yang dianggap mengikat satu individu ke individu lain mungkin tidak hanya dalam keluarga tetapi juga dalam negara modern yang luas secara teritorial. Ada orang-orang yang berpikir karena hubungan-hubungan yang mengikat terus-menerus ini bahwa bangsa itu menunjukkan suatu kondisi yang indah. Dari suatu kesatuan yang bebas konflik, pandangan romantis tentang bangsa ini dapat ditemukan dalam karya Johann Gottfried von Herder pada abad ke-18 dan Johann Gottlieb Fichte pada abad ke-19. Namun, tidak ada komunitas yang bebas dari konflik. Bahkan di dalam negara ada kecemburuan dan kebencian. Di desa yang sering disebut sebagai contoh romantis dari sebuah komunitas terdapat berbagai jenis keterikatan sebagai penyebab konflik. Ada persahabatan dan ada permusuhan. Pengelompokan yang dibedakan berdasarkan kegiatan ekonomi dan minat yang sesuai, misalnya petani dan pedagang, dan biasanya adalah keluarga yang bersaing. Berbeda dengan pandangan romantis tentang bangsa, tindakan anggota bangsa melibatkan banyak hal yang berbeda bahkan bertentangan. Dalam The Theory of Moral Sentiment tahun 1759, Adam Smith menangkap dengan baik pengajaran kontradiktif ini ketika dia mengamati ada banyak orang Inggris yang jujur yang di kantornya pribadinya akan lebih terganggu oleh hilangnya Genua, kemudian oleh hilangnya Minorca secara nasional, yang jika dia berkuasa untuk mempertahankan benteng itu akan memiliki mengorbankan nyawanya 1000 kali daripada karena kesalahannya membiarkan jatuh ke tangan musuh. Masalahnya adalah bagaimana menjelaskan kombinasi sentimen, kepentingan pribadi, dan pengorbanan diri. Tampaknya ada sejumlah tujuan perilaku manusia yang tidak ada bandingannya, atau bahkan bidang pemahaman yang konsep kegunaannya tidak berlaku, misalnya keindahan. Tes. Meskipun demikian, orang masih dapat setuju dengan Aristoteles bahwa setiap kemitraan dibentuk demi beberapa kebaikan, dan dengan demikian mengisolasi tujuan yang menentukan dari bangsa. Namun, isolasi dari tujuan yang menentukan itu adalah abstrak
yang mengaburkan kehadiran yang tak terhindarkan dari banyak faktor berbeda dalam pembentukan dan kelangsungan hubungan sosial apapun, seperti pengejaran kekuasaan atas yang lain. Setelah mencatat kualifikasi ini, karakter bangsa berkisar pada pembedaan klasifikasi dari kata kita berbeda dengan mereka, yang timbul dari signifikansi yang dikaitkan dengan keadaan kelahiran, hubungan yang terbentuk sebagai konsekuensi dari lahir di lingkungan bangsa wilayah. Jadi, bahwa kita telah menghubungkannya dengan hubungan kekerabatan yang menunjukkan keasikan lokasi bersama dengan generasi dan kelangsungan hidup dan transmisinya dari waktu ke waktu. Oke, mungkin cukup sekian untuk bab 2 kali ini ya. Ini kita akan buat di part satunya, dan selanjutnya itu bab 2 part 2-nya, yaitu tentang patriotisme. Oke. Sekian part 1 pada bab 2 ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.